ini kan kita saksi hidup yang mengalami langsung. Dia boleh saja mengatakan seperti itu, ya silakan aja, apapun boleh dia katakan. Tapi kejadiannya itu adalah tidak seperti itu. Itu adalah menurut saya bohong besar gitu loh. Ketika mereka sudah pergi, ya, kemudian ibu saya yang bilang, kamu tunggu dulu di kamar, saya mau lihat keluar. Dan ketika dia melihat keluar itu, kita kan masih di kamar. Kita tungguin, dia ternyata sedang membersihkan darah suaminya tanpa menangis. Itu tidak masuk akal. Hubungan Bung Karno dengan Pak Yani itu sangat akrab. Bahkan Pak Yani pernah mengeluarkan satu statement yang mengatakan kalau saya sudah tidak ada nih, Pak Yani lah akan menjadi pengganti dia. Bayangin 6 orang jenderal sebagai pimpinan itu hilang, itu harusnya lumpuh kan. Tiba-tiba keluar satu pahlawan yang mengatakan bahwa inilah gue bisa gini gitu. Itu kan kayak gimana kan begitu. Kok si pahlawan ini kok nggak dimasukkan ke dalam daftar. Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono merupakan salah satu korban kebrutalan aksi G30 SPKI. Ia bersama sejumlah jenderal lainnya gugur dalam peristiwa kelam bangsa itu. Pada 1 Oktober 1965 itu tiba sekira pukul 4 pagi, rumah MT Haryono yang saat itu menjabat Deputi 3 Menpangat Bidang Perencanaan dan Pembinaan di Jalan Prambanan nomor 8 Menteng, Jakarta Pusat itu didatangi segerombolan pasukan Cakrabirawa. Rianto Nurhadi, putra ketiga MT Haryono, menjadi saksi peristiwa berdarah yang merenggut nyawa ayahnya tersebut. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana sadisnya pasukan Cakrabirawa memberondong tembakan ke ayahnya dan seluruh penjuru rumah. Saya dengan Rianto Nurhadi, biasa dipanggil Riri. Saya adalah putra ketiga dari Bapak MT Haryono dan Ibu Mariatne MT Haryono. Nah, ketika kejadian itu usia saya masih 9 tahun. Kami berlima satu keluarga, kakak saya yang pertama sudah meninggal dunia dan kami sekarang tinggal berempat. Nah, ketika itu pada tanggal 1 Oktober kejadiannya, pukul 3, antara 3 sampai 4 pagi, itu ayah saya istilahnya dibunuh lah. Ya, kejadiannya memang di rumah, ditembak di rumah. Nah, kita semuanya pada saat itu ada di situ semua. Saya ingat sekali kita masih kecil-kecil, lalu suasana rumah juga sangat mencekam. Tembakan-tembakan itu banyak sekali terjadi, di mana pada waktu itu ayah saya itu tidak pernah memegang senjata api ya. Jadi memang mereka itu menembaknya itu secara babi buta. Sampai kemudian ayah saya wafat di kamar tidurnya sendiri dengan berlumuran darah, dan kemudian beliau itu diseret keluar dari rumah sampai dilempar ke truk. Barangkali yang datang ketika itu yang menculik ayah saya itu lebih dari 30 sampai 40 orang lah. Karena saya ingat sekali itu banyak sekali. Nah, lalu setelah kejadian itu kami semua jadi bingung, ada apa sih sebetulnya? Apa sih? Kenapa sih ayah kita ditembak? Apakah ayah kita tuh penjahat atau apa segala macam? Kita nggak tahu. Ya, karena selama hidupnya ayah saya itu tidak pernah memperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang tentara gitu loh ya. Dia tuh lebih banyak sebagai seorang pemikir sebetulnya. Ya, yang harus kita akui bahwa beliau itu memang andilnya besar di dalam pertumbuhan TNI AD ini. Ketika itu beliau adalah Deputi 3 dari Pak Ahmad Yani Menpangat.
Nah, itulah kejadian awalnya ya yang terjadi di tahun 65 pada bulan pada tanggal 1 Oktober yang kita kenal adalah G30S. Kejadian G30S itu. Sebelum kejadian tersebut, sejumlah orang terdekat MT Haryono sempat mengingatkan bahaya yang mungkin dihadapinya. Saat itu, rencana penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat telah beredar di sejumlah kalangan. Bahkan seorang ajudan telah mengingatkan MT Haryono perihal rencana penculikan terhadap sejumlah perwira dan jenderal Angkatan Darat yang dituduh terlibat dalam kelompok Dewan Jenderal, kelompok yang disebut-sebut tengah menggagas kudeta terhadap Presiden Soekarno. MT Haryono memang dikenal sebagai jenderal yang enggan menggunakan fasilitas negara, termasuk fasilitas pengamanan yang sejatinya wajib diberikan kepadanya. Akibat itu juga pasukan Cakrabirawa dapat melenggang dengan mudah ke dalam rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dini hari itu, 1 Oktober 1965. Pada malam berdarah itu, istri MT Haryono, Mariatni, membukakan pintu. Dia pun bertanya maksud kedatangan para pria tegap berseragam dengan bersepatu Lars itu. Mariatni lalu hendak membangunkan MT Haryono. Namun gerombolan itu ikut masuk ke dalam rumah. Mariatni jugalah yang akhirnya diminta MT Haryono untuk melindungi anak-anaknya karena sang suami harus menghadapi pasukan Cakrabirawa. Bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden. Ya, lalu sebentar kata ibu saya. Lalu ibu saya masuk lagi ke kamar. Bicara sama ayah saya. Nah, ayah saya bilang begini, kalau begitu besok pagi aja ketemunya. Ya. Kecuali hal yang penting. Nah, disampaikanlah ke mereka kembali gitu loh oleh ibu saya. Ibu saya menyampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh saya. Nah, mereka tidak mau. Mereka malah kesannya memaksa. Jadi ketika ibu saya mau menutup pintu gitu, mereka membuka pintu dan mengikuti ibu saya. Masuk ke dalam dan ibu saya cepat-cepat masuk ke kamar, dikunci. Nah, ketika itu ayah saya sudah ada firasat ya barangkali ya. Karena memang sebelum-sebelumnya ini kan memang ayah saya pernah terjadi ada beberapa kejadian yang hampir merenggut nyawanya dia kan. Dia pernah sebagai admil ya, atase militer di Belanda pada waktu itu oleh Westerling. Juga dia diculik tapi kemudian dia selamat ya. Nah, dia bilang barangkali kali ini saya terakhir itu, dia punya feeling begitu. Lalu dia minta pada ibu saya untuk sembunyi di kamar yang lain karena rumah kita itu terdiri dari 3 kamar dan connecting door, jadi satu sama lain tuh bisa nyambung. Nah, kamar ayah saya itu adalah yang paling kiri, paling pojok. Kamar saya dan adik saya itu adalah di nomor tengah. Lalu yang paling pinggir yang menuju ke jalan itu adalah kamar kakak saya dan kamar kakak saya. Nah, adik saya yang paling bungsu itu tidurnya dengan ayah saya dan ibu saya. Nah, langsunglah ibu saya kemudian pindah ke sebelah dengan membawa adik saya yang paling bungsu dan membangunkan adik saya. Nah, kamar kita itu, tempat tidur kita itu bertingkat. Jadi saya tidur paling atas, adik saya di bawah. Nah, mungkin karena ibu saya panik atau apa, jadi yang dibangunkan tuh adik saya yang di bawah itu. Kemudian pindah ke kamar depan. Nah, saya itu terbangunnya itu karena udah mulai tembak-menembak di sana. Jadi ribut kan. Jadi saya terbangun, saya turun dari itu. Dan saya sempat waktu itu melihat ayah saya, kemudian dia hanya bilang suruh lari. Nah, saya itu hanya tiarap-tiarap aja sambil nangis-nangis. Pindah ke kamar depan. Nah, itulah kejadiannya. Sampai kemudian kita hanya bisa teriak-teriak, rampok maling. Ya kita suruh diam sama mereka gitu loh. Nah, di sana peristiwa itu yang membuat saya tuh berpikir ya. Jadi kalau sebagai kepala keluarga, ya, itu tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab pada semuanya. Itu terbukti dengan ayah saya itu meminta ibu saya untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Dan dia sebagai perisai.
Serma Bungkus salah satu anggota pasukan Cakrabirawa dan pelaku gerakan 30 September 1965 yang mengungkapkan kesaksiannya. Serma Bungkus menjadi anggota pasukan Cakrabirawa yang ditugaskan menculik Maijen MT Haryono. Namun dalam pengakuannya, Bungkus menolak istilah menculik karena perintah yang didapatnya adalah menangkap para jenderal. Untuk melaksanakan misi itu, Serma Bungkus menjabat sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Letkol Untung. Dia mengaku hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Letu Dul Arif. Pada 29 September jam 15 waktu Indonesia Barat, Serma Bungkus mendapat perintah untuk melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Bungkus yang menembak MT Haryono membantah ia dengan sengaja membunuh sang jenderal. Kala itu, kata Bungkus, rumah MT Haryono dalam kondisi gelap karena penghuni rumah sengaja mematikan lampu. Dalam gelap, pasukan Bungkus berteriak dan mengaku melihat bayangan putih yang berada di belakangnya. Bungkus yang panik kemudian memberondongkan tembakan ke arah bayangan putih itu yang ternyata adalah MT Haryono. Namun kesaksian Bungkus itu dibantah oleh Rianto Nurhadi, putra MT Haryono. Pria yang akrab disapa Riri itu mengaku kejadian memilukan yang terjadi di rumahnya tak seperti apa yang diceritakan Serma Bungkus. Iya, jadi itu memang saya pernah mendengar itu pada waktu dia diwawancarin oleh Metro. Ya, nah saya melihat bahwa ini kan kita saksi hidup yang mengalami langsung. Dia boleh saja mengatakan seperti itu, ya silakan aja apapun boleh dia katakan. Tapi kejadiannya itu adalah tidak seperti itu adalah menurut saya bohong besar gitu loh. Itu banyak saksi-saksinya melihat ya. Itu ada berapa puluh selongsong, mungkin hampir 100 selongsong kali peluru. Begitu hancurnya rumah kami pada waktu itu. Dan mereka masuk ke dalam dengan merusak, dengan menembakin pintu kamar ayah saya. Ayah saya kemudian berhadapan langsung dengan mereka. Dan sempat mau memukul salah satu itu. Tapi kemudian dia ditembak gitu loh. Ditembaknya itu bukan sekali barangkali itu ya. Itu mungkin berkali-kali gitu loh. Sampai dia meninggal di sana. Sekarang gini lah, kalau sekarang dia itu ditembak sekali, ya refleks kan dia bilang gitu. Ada bayangan putih lari ditembak sekali. Ya mungkin dia nggak langsung meninggal ya kali ya. Tapi kan kejadiannya dia memang meninggal langsung dan itu darahnya itu banyak benar gitu loh. Berceceran gitu loh. Dan yang kemudian membersihkan darah itu kemudian yang saya lihat juga ibu saya sebagai contoh. Ya, ketika kejadian itu, ibu saya itu berusaha selalu menyelamatkan anak-anaknya, melindungi anak-anaknya sebagai seorang ibu. Ketika itu udah kejadian itu, ketika mereka sudah pergi, ya, kemudian ibu saya yang bilang, kamu tunggu dulu di kamar, saya mau melihat keluar. Dan ketika dia melihat keluar itu, kita kan masih di kamar. Kita tungguin, dia ternyata sedang membersihkan darah suaminya tanpa menangis. Dia ingin berusaha untuk tidak memperlihatkan pada anak-anak yang begitu banyaknya darah. Dia ambil ember, dia ambil kain, darahnya itu kemudian dikumpulkan kain, kemudian diperes ke ember. Hanya untuk supaya melihat anak-anak itu tidak melihat kejadian itu. Itu luar biasa menurut saya. Ibu seperti itu. Lalu kemudian dia mendatangi kakak saya. Dia akan mencari informasi dan melaporkan kepada Pak Yani. Dan mereka, pada waktu itu kan mereka itu kan sangat kerabat, sangat dekat hubungan mereka itu. Ya jadi Pak Yani dengan staf-stafnya itu dekat. Jadi ke rumah Pak Yani ternyata kejadiannya juga sama. Ke rumah Pak S. Parman juga begitu. Ke rumahnya Pak Suprapto juga begitu. Pada waktu itu dia nyetir sendiri loh. Ya pada waktu jam 4 itu. Ya untuk mencari informasi. Jadi semuanya itu tidak ada yang tahu. Misteri gitu loh. Ya. Dia pulang lagi, kemudian kita menunggu ada apa sih sebetulnya semua ini. Nah itulah kemudian yang kita lihat kembali. Ibu saya itu memang luar biasa gitu di situ. Setelah G30S PKI meletus, keluarga MT Haryono mengalami trauma di tengah tak diketahuinya kemana sang kepala keluarga dibawa Cakrabirawa.
Riri bersama kakak dan adiknya langsung diungsikan ke rumah kakek mereka karena kondisi rumah yang tak layak huni karena dipenuhi bekas tembakan dan jajaran darah. Mariatni menyerahkan tanggung jawab kepada anak pertamanya untuk menjaga adik-adiknya selagi ia pergi mencari informasi keberadaan MT Haryono. Berhari-hari hidup dalam kegelisahan, Riri dan keluarga akhirnya mendapatkan informasi bahwa MT Haryono dan 5 jenderal lainnya ditemukan di lubang buaya. Jadi kakak saya kemudian yang bertanggung jawab, ya yang paling almarhum Mas Babab Haryanto. Dia yang kemudian berusaha menenang kita ya. Dia juga walaupun dia panik ya, saya tahu ya. Ya tapi kemudian nggak berapa lama itu. Ini kan rumahnya kan gelap gulita sama bau mesiu ya. Jadi emang mencekam sekali gitu loh ya. Kita emang takut, jadi kayak memang trauma ya pasti ya. Lalu gak berapa lama itu kemudian datanglah Pak Harto ya sebagai Kostrat ya, dengan Pak Umar Wirahadikusuma sebagai Pangdam Jaya pada waktu itu. Dia memeriksa apa segala macam. Kemudian udah dia pergi, kemudian datanglah kemudian tentara-tentara untuk menjaga kita pada waktu itu. Jadi kita agak tenang lah pada waktu itu. Pada waktu itu kita langsung pindah ke rumah kakek nenek kami yang lokasinya juga di Jalan Haji Agus Salim, Menteng. Jadi kami semua pindah sana karena rumahnya itu udah pasti tidak layak untuk ditempati karena begitu hancurnya gitu loh. Nah, kita menunggu kabarnya ya sampai kita baru tahu kabarnya kan tanggal 5-nya kan dimakamkan. Jenazahnya kan baru ketahuan kan tanggal 3 apa tanggal 4 itu loh. Nah, itu kita mendengarkan berita-berita itu dari radio RRI itu kan macam-macam, dibilang kabir, koruptor, suka main perempuan. Kita semuanya kan kayaknya nggak mungkin deh. Hidup kita juga sederhana, nggak ada tuh korupsi gitu loh ya. Lebih-lebih ayah saya adalah tipikal orang yang sangat setia kepada istrinya, nggak ada dia itu main perempuan. Ya kabir lah apa namanya istilah segala macam, itu fitnah itu pada waktu hari pertama itu sangat gencar gitu loh, di radio, di koran segala macam. Nah akhirnya udah kita menunggu berita itu simpang siur segala macam, akhirnya kan ketemu yang sudah menjadi jasad. Karena pada waktu itu mungkin semuanya itu mengharapkan ya walaupun kecil kemungkinan bahaya seperti hidup dengan kejadian di rumah seperti itu dengan darah-darah segala macam, ya nggak mungkin lah. Jadi seperti itu. Jadi memang masa-masa sampai tanggal 5 itu adalah masa-masa kita tuh bingung. Itu kan di radio semuanya, di RRI. Jadi kami itu semua saya masih ingat walaupun saya umur 9 tahun, tapi saya masih ingat tuh keluarganya tuh kumpul sana. Keluarga besar kita gitu loh. Semuanya ingin tahu dan ingin menghibur ibu saya gitu loh. Dari itu dari RRI. Lalu ada adik ayah saya namanya almarhum Pak Mulyono itu dia rajin mencari informasi. Ya kita terkejut gitu loh. Ya tiba-tiba begini ya. Yang kemarin kita hidup berbahagia dengan orang tua kita, dengan ayah saya, dengan tidak terbayang dia akan pergi. Tiba-tiba kita kehilangan dengan cara seperti itu, kan kaget bener kita semua. Nggak pakai sakit, nggak pakai apa kan. Seolah menjadi firasat, MT Haryono sempat melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto karena merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Padahal kondisinya dalam kondisi baik-baik saja. Hasil pemeriksaan medis di RSPAD pun juga menunjukkan tak ada yang aneh dan MT Haryono dengan kondisi yang sehat. Firasat lain juga dialami putri bungsu MT Haryono yakni Enda Marina, di mana ketika sang jenderal tengah sibuk menata bunga anggrek dengan mendengarkan musik klasik, Enda yang ingin mendekati sang ayah justru disuruh menjauh. Sebuah perilaku ganjil buat Enda yang selama ini sangat dekat dengan ayahnya. Belum lagi malam sebelum kejadian, Enda juga bermimpi tentang ayahnya yang ditusuk tombak oleh beberapa orang misterius hingga tak berdaya dan bersimpah darah. Siapa sangka mimpi Enda menjadi kenyataan pada dini hari di mana sang ayah tewas di tangan pasukan Cakrawirawa.
kalau saya sih nggak ada firasat ya. Dia bersikap biasa saja, ya, tidak kelihatan, ya. Tapi adik saya itu yang bermimpi gitu loh. Adik saya pada waktu itu saya masih 5 tahun, tapi dia ingat gitu, dia mimpi apa ada tombak lah, apa saya nggak ngerti lah. Ya, tapi dia sudah merasakan seperti itu. Dan firasat-firasat lain nggak ada, hanya dia tuh pada waktu beberapa hari sebelumnya mungkin dia udah punya firasat ya. Dia pergi ke RSPAD untuk periksa badan, dia merasa badannya nggak enak. Padahal dokter mengatakan dia tidak apa-apa gitu loh. Tapi dia merasa kok ada sesuatu yang salah gitu di badan dia. Dia melakukan pemeriksaan tuh di rumah sakit Angkatan Darat itu pada waktu itu. Dalam kesaksiannya, Latif mengatakan penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekan sesama perwira, yakni Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti, yaitu di rumah Sejam, Kolonel Latif atau kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu ada Sejam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus atau BC PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Sejam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksanaan menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Realisasinya akhirnya hanya ada 7 jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal yang menjadi target penculikan. Dewan Jenderal yang dituding akan melakukan kudeta dibenarkan keberadaannya oleh Riri, putra MT Haryono. Namun Riri menekankan bahwa Dewan Jenderal yang di dalamnya terdapat sosok ayahnya dibentuk untuk melakukan penilaian kenaikan pangkat anggota TNI dari perwira menjadi perwira tinggi. Diakui Riri, anggota Dewan Jenderal itu memang orang-orang terdekat Jenderal Ahmad Yani, yakni para jenderal yang diculik serta dibunuh Cakrabirawa dan PKI. Namun Riri menegaskan bahwa Dewan Jenderal tak ada kaitannya dan sama sekali tak ada rencana untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Jadi kalau kita lihat memang akhir-akhir ini ya, sebelum kejadian itu, kita lihat dari analisa saya aja ya. Di tubuh TNI AD sendiri pun terjadi perpecahan. Ya. Kadang-kadang saya juga berpikir, apakah ini adalah masalah internal dari Angkatan Darat sendiri atau bagaimana? Ya kemudian dia memakai ini lain gitu loh ya, sebagai ininya ya. Pertanyaan saya cuma itu gitu loh, ini masalah internal atau memang masalah PKI gitu loh ya. Itu sampai sekarang kan itu belum terbuka ya Pak ya. Saya juga heran gitu, 59 tahun ini kok belum terkuak masalah seperti ini. Jadi orang itu kan bertanya-tanya. Nah, mengenai Dewan Jenderal, memang Dewan Jenderal itu sebetulnya ada, itu namanya bukan Dewan Jenderal, tapi suatu ini dewan yang ayah saya itu juga sebagai anggotanya pada waktu itu juga untuk menilai kenaikan pangkat ya dari perwira menjadi perwira tinggi. Jadi dia kayak ada suatu badan yang mengevaluasi, ya mengevaluasi. Nah, memang anggota-anggotanya itu adalah seperti itu, timnya dari Pak Yani sendiri. Nah, itulah dianggap sebagai Dewan Jenderal yang mau mengkup presiden pada waktu itu. Sedangkan itu tidak masuk akal, hubungan Pak Bung Karno dengan Pak Yani itu sangat akrab. Bahkan Pak Yani pernah mengeluarkan satu statement yang mengatakan kalau saya sudah tidak ada nih, Pak Yani lah akan menjadi pengganti dia. Ya, jadi itu bisa kelihatan hubungan itu sangat akrab sekali dan itu tidak mungkin lah. Ya, itu Pak Yani itu ingin menggulingkan Bung Karno, itu suatu hal yang tidak mungkin. Ya, tapi kalau sudah kita lihat, kita analisa sendiri ya, kita coba pelajari sendiri ya. Tiba-tiba semua pimpinan TNI itu yang di atas itu semuanya hilang. Bayangin 6 orang jenderal sebagai pimpinan itu hilang, itu harusnya lumpuh kan? Tiba-tiba keluar satu pahlawan yang mengatakan bahwa inilah gue bisa gini gitu. Itu kan kayak gimana kan begitu? Kok si pahlawan ini kok nggak
masukkan ke dalam daftar. Ini hanya pandangan secara logika aja, ya. Nah, tapi kemudian dia bisa membuat suatu cerita yang akhirnya bagaimana lah, ya. Sebetulnya kita sudah bisa menjawab, tapi memang hebatnya kita, mereka itu menutup pintu semua sampai ini juga tidak terbuka, dan ini adalah sangat jelek untuk generasi muda kita. Jadi sejarah itu jadi orang nggak tahu. Dan akhirnya orang akan bertanya, apakah sekarang yang namanya pahlawan-pahlawan sebelumnya, ya misalnya lah sekarang Pangeran Diponegoro itu benar nggak sih dia pahlawan? Jadi ada keraguan terhadap sejarah itu. Lebih-lebih sekarang ini sejarah mau dihilangkan ke depannya. Gimana sekarang suatu negara ingin maju tanpa melihat sejarah gitu loh. Itu yang pandangan saya gitu. MPR resmi menyetujui pencabutan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Seperti diketahui, dekret yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS Indonesia pada tahun 1967 itu menuduh mantan Presiden Soekarno mendukung dan melindungi para pelaku gerakan 30 September atau G30S. Salah satu pertimbangan dalam TAP MPRS itu berbunyi Presiden Soekarno disebut melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan demikian, poin itu tak lagi terbukti. Terkait pencabutan TAP MPRS tersebut, Riria menilai pemerintah atau MPR harus menjelaskan secara detail apa saja bukti yang menyatakan Soekarno tak terlibat dalam G30S PKI. Bukan hanya semata-mata menyatakan tak terbukti dan mencabut begitu saja. Ini ada peristiwa di 59 tahun yang lalu. Harusnya kalau mengenai itu, apakah Pak Bung Karno terlibat atau tidak, itu harusnya dari jauh hari itu sebelumnya kan udah bisa dilihat ya. Ini udah hampir 60 tahun ini ya, baru bilang bahwa dia tidak terlibat. Nah, kita sebagai masyarakat awam ya juga bertanya-tanya ya. Yang selama ini kita berpikir beliau itu adalah terlibat sesuai dengan TAP MPR itu segala macam, ya tiba-tiba dinyatakan tidak terlibat, ya dengan pernyataan bahwa menganulir keputusan itu, membatalkan keputusan MPR itu. Nah kita kan ingin tahu dasarnya apa, ya kan? Apakah sudah dikaji betul segala oleh ini? Kan nggak bisa dong merubah suatu sejarah, ya TAP MPR dengan begitu saja, dengan gampang. Kita ingin tahu apa sih ininya, dasarnya kan seperti itu. Itu yang sebetulnya sebagai saya. Kalau dia nggak terlibat ya alhamdulillah kan begitu. Tapi poinnya kan bukan di situ. Apa nih alurnya gitu sampai dia itu mengatakan bahwa dia tidak terlibat. Itu aja sih yang saya ingin tahu gitu loh. Gugur di usia muda dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. MT Haryono disebutkan Riri Haryono meninggalkan warisan yang sangat berharga. Bukan harta benda, MT Haryono dinilai Riri mewariskan sikap yang bisa diteladani soal pengabdian dan pengorbanan yang luhur. Di sana peristiwa itu yang membuat saya tuh berpikir ya. Jadi kalau sebagai kepala keluarga, ya itu tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab pada semuanya. Itu terbukti dengan ayah saya itu meminta ibu saya untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya, dan dia sebagai perisai. Untuk saya itu adalah dia pahlawan keluarga. Nah dibayangkan kalau kita itu bersama-sama, ya ayah saya bilang oh ya kita sama-sama aja begitu ya kita habislah semua pasti. Jadi pahlawan yang saya anggap untuk ayah saya itu adalah sebagai pahlawan keluarga. Itu yang paling penting. Yang kemudian karena jabatan dan ininya dia akhirnya sebagai pahlawan revolusi. Ya, sebetulnya kebanggaan saya selain pahlawan keluarga juga sebagai pahlawan revolusi. Nah, itulah saya yang bisa kita pelajari gitu. Sebagai kepala keluarga itu tanggung jawabnya bertanggung jawab total. Ya, Anda harus berani menyerahkan jiwa raga Anda untuk keluarga. Itu yang saya pelajari sih dari ayah saya itu. Jadi sebetulnya dia itu adalah bukan pendidikan tentara ya. Dia latar belakangnya
dia dulu sekolah di kedokteran. Dan dia tuh terkenal pandai. Ya, pandai banget itu orangnya. Nah, lalu dia berhenti pada waktu itu untuk kemudian dia hijrah ke Jakarta. Dia ingin ikut berjuang pada waktu itu, ya. Nah, akhirnya karena dia itu pandai berbahasa macam-macam ya, dia bisa berapa macam bahasa, dia dipakai sebagai penghubung. Nah, kemudian dia ditempatkan pada waktu itu di Jalan Cilacap. Ada satu gedung itu gedung perhubungan gitu loh. Nah, dia dipakai di situ. Lalu kemudian dia pada waktu itu masuk sebagai di TNI kan. Nah, lalu kemudian dia dikirim ke Belanda ikut konferensi meja bundar sebagai ya penerjemah dan juga sebagai sekretaris pada waktu itu, membantu kita ya yang waktu itu mengadakan konferensi dengan Belanda dalam kemerdekaan ini. Nah, di situ dia dilihat pandai segala macam. Kemudian dia juga di TNI itu ditempatkannya bukan di bagian yang untuk urusan-urusan ya jadi pangdam atau urusan di lapangan segala macam, tapi dia lebih ke apa ya, think tank, lebih ke pemikir ya untuk organisasi TNI ini seperti apa. Jadi saya lihat sebetulnya dia itu figurnya itu bukan figur tentara, dia figur seorang kepala rumah tangga dan seorang ayah yang sangat baik hati. Tidak pernah saya melihat dia itu marah sampai seperti apa sebagai seorang tentara itu, tapi dia tegas. Dia orangnya disiplin. Ya. Dia orangnya sangat kalau ada kesempatan untuk berlibur dengan keluarga, pasti kita diajak jalan-jalan. Ya pasti itu. Dan dia juga selalu kalau pergi ke luar negeri seringkali membawa ibu saya. Dan dia kesukaannya itu adalah kesukaan yang ya menurut saya sangat menyentuh ya. Artinya dia suka bunga anggrek dan lagu-lagu klasik. Itu kan kalau kita lihat kan sangat romantis ya. Ya, kehidupan seperti dia mah orangnya sebetulnya lemah lembut. Karena mungkin saya waktu itu terlalu kecil ya, tetapi gini, hanya saya melihat contoh saja dalam hidupnya dia. Dia seorang yang sangat sederhana, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, dan dia sangat disayang oleh keluarganya, termasuk oleh sepupu-sepupu saya. Sangat-sangat dekat dengan sepupu saya, dan selalu kalau dia pergi kemanapun juga, dia selalu membawa buah tangan untuk semuanya. Nah, itu contoh yang saya lihat dari kehidupannya dia, walaupun hanya sebentar. Ya, itu yang saya ambil. Ya, dan juga barangkali yang saya bisa ambil adalah memang satu hal yang menurut saya adalah belum tentu kalau kita selalu baik kepada semua orang, orang juga akan baik kepada kita. Ya kan? Ya seperti kejadian inilah. Mungkin dia merasa bahwa saya baik kok sama semua orang, orang juga kelihatannya baik sama kita, tapi tiba-tiba ya seperti itu kan kejadiannya. Nah, jadi itu yang saya lihat gitu loh. Ya pelajaran yang saya bisa ambil. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.